Satu kunci penting dalam kita berinvestasi. Ada duit cash di RDN. Menunggu itu bagian dalam strategi investasi tahu. Ada saham yang memang dibeli untuk trading, ada saham yang dibeli untuk investasi yang lebih panjang. Untuk investasi yang lebih panjang kayak contoh perbankan lah ya. Kan dari tahun 2024 sampai sekarang harganya masih terkoreksi terus. Iya betul. Gitu kok gue ada saham yang naik gue nggak ikutan. Harusnya gue ikutan dong. Harusnya itu malah bikin lebih pusing karena udah mah nggak dapet duitnya, pusing juga. Nah sekarang kalau udah dapet ya udah aja gitu. Karena di pasar modal kayaknya dibanding skill membaca analisa, skill psikologis yang paling menentukan kan gitu. Bisa jadi kalau terlalu banyak harusnya, jadinya kita akan ngejar, harusnya gue ikutan ya, jadi ngejar, jadinya nggak rasional lagi ngelihat saham gitu. Tapi perasaan nyesel gitu tetap pernah ada dong pasti. Iya pernah ada, perasaan nyesel itu manusiawi ada. Cuma sekarang nggak lagi berlarut karena udah tahu ini memang strategi yang saya pilih. Kalau dulu banyak nyeselnya karena belinya tuh nggak pakai strategi, jadi semuanya emosional. Tapi kalau sekarang untung atau rugi sesuai dengan strategi ya seneng-seneng aja. Kalau dari 2020 sampai 2025 kemarin, tahun terbaik kapan? Tahun terbaik 2025. 2025 kemarin tuh karena pasar modalnya juga bagus ya. Bagus banget. 22% kenaikan dibanding tahun 2024. Bahkan kalau kita ngitungnya 22% kan kalau kita ngitung dari awal Januari sampai kalau kita tariknya dari bulan April kan naiknya jauh lebih kenceng tuh. Karena pas Maret April yang ada tarif Trump itu kan drop banget dan dari kalau nggak salah 5.700 ya. Habis itu ke 8.700 kan naiknya udah 40% lebih. Jadi portofolionya bertumbuh banyak sih kemarin di tahun 2025 karena satu lebih fokus dan kedua punya strategi yang jelas gitu. Kayak mungkin dulu kalau lagi ada penurunan yang kayak global kemarin terlalu cepet ngambil, kalau sekarang kayak tunggu dulu aja, tunggu sampai karena dulu tuh kok gue punya RDN tapi gue gak beliin apa-apa ya, padahal memang mungkin aja lagi nggak ada saham yang bagus, lagi nggak ada saham yang memang entry point-nya baik gitu, jadi beli sekarang sih nunggu tuh nggak masalah gitu. Kalau kita bicara proporsi, berapa persen RDN dari total portofolio? Kayaknya masih 25% tuh selalu ada cash-nya deh. Selalu ada cash, nyiapin cash. Selalu ada cash. Itu nyiapin buat saham-saham kan memang tadi sempat cerita. Nah kalau kita nggak punya cash, nggak bisa beli lagi waktu harganya lebih terkoreksi. Padahal kalau mikirnya, ya ini kesempatan untuk dapat harga murah perbankan kan kapan lagi gitu selain COVID ya tahun ini. Ya kita cukup happy dengan dividen 8-9% di perbankan kan kalau ngelihat harga sekarang. Dividen yield-nya ya. Dividen yield-nya gitu. Batu bara lebih gede-gede lagi tuh. Iya batu bara jauh lebih gede, cuma kayak batu bara kan lebih fluktuatif ya sebenarnya. Kayaknya itu lebih enak kalau momentumnya udah dapet lah. Kalau sekarang sih lebih banyak di perbankan, tetap ada lah di perbankan. Batu bara tuh saya ngelihat sih di tahun ini masih belum, mungkin di tahun depan baru mulai manggung lagi. Satu kunci penting dalam kita berinvestasi. Ada duit cash di RDN. Menunggu itu bagian dalam strategi investasi tahu. Ada saham yang memang dibeli untuk trading, ada saham yang dibeli untuk investasi yang lebih panjang. Untuk investasi yang lebih panjang kayak contoh perbankan lah ya. Kan dari tahun 2024 sampai sekarang harganya masih terkoreksi terus. Iya betul. Gitu kok gue ada saham yang naik gue nggak ikutan, harusnya gue ikutan dong, harusnya itu malah bikin lebih pusing karena udah mah nggak dapet duitnya, pusing juga. Nah sekarang kalau udah dapet ya udah aja gitu. Karena di pasar modal kayaknya dibanding skill membaca analisa, skill psikologis yang paling menentukan kan gitu. Bisa jadi kalau terlalu banyak harusnya, jadinya kita akan ngejar, harusnya gue ikutan ya, jadi ngejar, jadinya nggak rasional lagi ngelihat saham gitu. Tapi
perasaan nyesel gitu tetap pernah ada dong pasti. Iya pernah ada. Iya. Perasaan nyesel itu manusiawi ada. Cuma sekarang nggak lagi berlarut karena udah tahu ini memang strategi yang saya pilih. Dulu kalau dulu banyak nyeselnya karena belinya tuh nggak pakai strategi, jadi semuanya emosional. Tapi kalau sekarang untung atau rugi sesuai dengan strategi ya seneng-seneng aja. Kalau dari 2020 sampai 2025 kemarin, tahun terbaik kapan? Tahun terbaik 2025. 2025 ya? Kemarin tuh karena pasar modalnya juga bagus ya. Bagus banget. 22% kenaikan dibanding tahun 2024. Bahkan kalau kita ngitungnya 22% kan kalau kita ngitung dari awal Januari. Awal Januari sampai kalau kita tariknya dari bulan April kan naiknya jauh lebih kenceng tuh. Karena pas Maret April yang ada tarif Trump itu kan drop banget ya. Drop banget dan dari kalau nggak salah 5.700 ya. 5.700. Habis itu ke 8.700 kan naiknya udah 40% lebih. Jadi portofolionya bertumbuh banyak sih kemarin di tahun 2025 karena satu lebih fokus dan kedua punya strategi yang jelas gitu. Kayak mungkin dulu kalau lagi ada penurunan yang kayak global kemarin terlalu cepet-cepet ngambil, kalau sekarang kayak tunggu dulu aja, tunggu sampai karena dulu tuh kok gue punya RDN tapi gue gak beliin apa-apa ya, padahal memang mungkin aja lagi nggak ada saham yang bagus, lagi nggak ada saham yang memang entry point-nya baik gitu, jadi beli sekarang sih nunggu tuh nggak masalah gitu. Kalau kita bicara proporsi, berapa persen RDN dari total portofolio? Kayaknya masih 25% tuh selalu ada cash-nya deh. Selalu ada cash, nyiapin cash. Selalu ada cash. Itu nyiapin buat saham-saham kan memang tadi sempat cerita. Nah kalau kita nggak punya cash, nggak bisa beli lagi waktu harganya lebih terkoreksi. Padahal kalau mikirnya, ya ini kesempatan untuk dapat harga murah perbankan kan kapan lagi gitu selain COVID ya tahun ini. Ya kita cukup happy dengan dividen 8-9% di perbankan kan kalau ngelihat harga sekarang. Dividen yield-nya ya. Dividen yield-nya gitu. Batu bara lebih gede-gede lagi tuh. Iya batu bara jauh lebih gede, cuma kayak batu bara kan lebih fluktuatif ya sebenarnya. Kayaknya itu lebih enak kalau momentumnya udah dapet lah. Kalau sekarang sih lebih banyak di perbankan, tetap ada lah di perbankan. Batu bara tuh saya ngelihat sih di tahun ini masih belum, mungkin di tahun depan baru mulai manggung lagi. Ya. Jadi gini, gampangnya gini, kalau punya duit 100 juta, kalau Yuda Keling akan seperti apa alokasinya di akun, di akun sekuritas gitu? Pasti sisin 20-25% buat cash dulu. Buat RDN? Buat RDN, sisanya kalau sekarang ya perbankan buatku tetap harus dipunya ya. Bisa Big Bang nih ya? Big Bang tuh itu wajib punya aja lah, apalagi kalau baru masuk di harga sekarang itu hitungannya merem dapat duit 9% lah nah sisanya nih 50% cari saham-saham yang memang secara momentum baik biar portofolio kita bisa bertumbuh juga.